Dalam sejarahnya, ilmu ramalan sama tuanya dengan peradaban manusia. Menerka-nerka nasib dan peruntungan memang mengasyikkan. Ada sensasi berbeda yang ditimbulkan. Lepas benar atau keliru, faktanya ramalan disukai banyak orang. Ada yang mempercayai, ada yang cuek, ada pula yang menganggap bualan semata. Dalam dunia hiburan, ramalan atau terawangan tentang nasib selebritis selalu menimbulkan kontroversi. Sebab kebanyakan dari ramalan berasosiasi buruk dan sensasional. Tersebutlah sejumlah ahli ramal yang menghiasi kehidupan para selebritis. Siapa yang tak kenal Mama Loren? Ahli ramal yang berprofesi sebagai paranormal ini menjadi rujukan sejumlah orang. Perempuan keturunan Belanda sering meramal kehidupan selebritis. Dari yang akan bercerai, mendapat musibah, hingga kematian. Yang paling dikenang adalah saat dirinya meramal akan terjadi bencana tsunami Aceh dan kiamat. Pekerjaannya sebagai ahli supranatural membuat Ki Kusumo memiliki ilmu terawangan. Tak sedikit penerawangan yang dijadikan dasar dan rujukan selebritis. Serupa Mama Loren, ia juga sering membaca garis tangan karir dan kehidupan asmara selebritis. Nama Ki Joko Bodo beken sebagai paranormal. Dengan kemampuan itu, ia menjelma menjadi ahli ramal yang ramai dikunjungi. Entah sekedar meramal nasib ekonomi, keluarga, asmara, sampai jodoh. Sejumlah nama selebritis juga menjadi objek terawangannya. 2 tahun belakangan, nama Mbah Mijan menjadi momok bagi selebritis. Bagaimana tidak, hampir semua terawangan dan ramalannya menimbulkan kegaduhan dan kontroversial. Sebagian menjadi nyata, ada pula yang tak tepat. Keliru atau benar, Mbah Mijan memang tak pernah bisa menjelaskan dengan ilmiah bagaimana ia memprediksi nasib seseorang. Kami pilihkan beberapa yang begitu menghebohkan. Nama pria kelahiran Kebumen 21 April 1984 mulai moncer ketika ia meramal bahwa kesehatan Olga Syahputra akan semakin memburuk dan berujung kematian. Allahualam, komedian dan presenter papan atas ini benar-benar berpulang setahun setelah ramalannya tersebut. Saat Sigit Purnomo alias Pasha mencalonkan diri sebagai wakil wali kota Palu tahun 2017, Mbah Mijan meramal bahwa Pasha akan sukses. Ramalannya sesuai dengan kenyataan. Heboh kabar pernikahan settingan atau kawin kontrak antara Vicky Prasetyo dengan Angel Elga tak luput dari pantauannya. Di banyak kesempatan, Mbah Mijan yang juga pernah bermain film dan sinetron meramal bahwa pernikahan itu tak akan bertahan lama. Ramalan lagi-lagi sesuai kenyataan. Meski begitu, Vicky sendiri tak mempercayainya. Bila pun tepat, hanyalah kebetulan belaka. Kalau dia kan berteori, maksudnya dia bukannya Tuhan yang punya kuasa atas takdir manusia gitu. Ramalan itu sih bisa benar, yang memang karena benar, tapi diyakini juga malah jadi bermasalah tentang keyakinan. Tapi kalau tidak diyakini juga, kalau mungkin ada orang yang sebagian yang meyakini, tapi kalau bagi aku sih nggak bisa ngeramal lah kalau dia mah gitu. Terus aku bukannya hal yang ngeramal diramal, kalau memang udah takdirnya bisa ya bisa aja. Kan antara kalau rumah tangga itu gampang, antara dua bisa bertahan ya. Sewaktu skandal cinta segitiga antara Chris Hatta, Hilda, dan Billy Syahputra, Mbah Mijan berseloroh bahwa Chris sesungguhnya belum sepenuhnya move on. Selain masih ingin balik, Chris juga akan menemukan berbagai masalah dalam kehidupan. Lebih ekstrim, ia menerawang kalau ada ancaman dan upaya-upaya jahat yang akan diterima. Dengan kita dapat kabar buruk di awal itu, kita punya antisipasi dini. Jadi kita tidak terlena. Kata-kata yang dilontarkan oleh Mbak Mijan ya aku cuma anggap sebagai informasi. Jadi pastinya gue percaya juga gitu. Kalau misalnya nggak ada orang yang punya kelebihan kayak itu, ya itu paling hanya sebatas obrolan biasa. Berbeda dengan Vicky, Chris justru menjadikan ramalan itu sebagai bentuk antisipasi agar mawas diri. Hubungan cinta Verrell Bramastya dengan Natasha Wilona juga menjadi subjek yang pernah diterawang Mbah Mijan.
Selain menyebut bahwa hubungan itu tak pernah serius, Mbah Mijan juga meramal kalau Verrell dan Natasha tak akan langgeng hingga jenjang pernikahan. Ramalan itu kini terbukti. Namun sebelum hubungannya tercium kandas, Verrell menanggapi dengan santai. Menurutnya, maut, rezeki, serta jodoh adalah misteri dan rahasia ilahi. Ya yang pasti menurut aku sih ya, masa depan mau itu misalnya maut, jodoh, rezeki, semua itu kan Allah yang atur gitu, dan kita sebagai manusia hanya bisa berdoa, melakukan yang terbaik dan merencanakan gitu. Cuman persisnya seperti apa, ya masa depan itu adalah sebuah misteri sih bagi aku, nggak ada yang tahu persisnya kayak gimana. Menurut aku kenapa harus marah kan? Dari puluhan terawang tentang nasib selebritis, memang tak semuanya tepat. Bahkan ada yang tak terjadi sama sekali. Walaupun begitu, ramalan-ramalan itu tetap saja membuat para selebritis kesal dan marah. Menanggapi kekesalan dan ketidaksukaan itu, Mbah Mijan menyampaikan pembelaannya. Tak ada maksud jahat, begitu alasannya. Sebenarnya ya berawal dari tanda sayang. Jadi karena saya ngefans dengan beberapa artis, saya senang dengan mereka, makanya saya memberikan warning-warning yang memang kalau terlihat bahaya saya akan sampaikan. Biasanya kalau disampaikan hanya secara pribadi, itu nggak terlalu direspon. Makanya kita coba blow up sendiri di akun medsosku sendiri. Nah mereka seperti apa responnya kan gitu. Toh saya mengungkapkan seperti itu hanya berdasarkan feeling insting terawangan saja. Kadang benar, kadang juga salah. Ia menyadari bahwa ramalannya telah membuat banyak teman selebritis kerepotan dan bahkan sampai memikirkannya. Padahal menurutnya beberapa terawangan tak semua ia sampaikan. Dari sejumlah terawangan itu ada yang direspon, ada pula yang tak diambil pusing. Yang terblow up lah, Sarwenda dan Ruben. Waktu itu di bulan April 2018, saya kan ketemu sama Bang Ruben nih. Saya nggak ngomongin sesuatu hal yang terlalu buruk sebenarnya, cuma saya mengatakan, kenapa ya Bang Ruben ini kan artis baik, selama ini kita tahu orangnya juga dermawan dan sebagainya. Tapi ada sesuatu hal yang seperti menutup, cuma saya nggak berani ngomong macam-macam, nggak berani ngomong lebih karena takutnya kan jadi menggiring opini kemana-mana. Kemudian sempat benar-benar memang marah betul, dikira Mbak Mijan itu ngomongin sesuatu hal yang buruk. Kemudian saya dituntut suruh minta maaf, ya udah akhirnya saya minta maaf. Tapi lambat laun waktu yang menjawab bahwa Bang Ruben sempat mengalami gangguan mistis yang sampai hari ini pun masih menyelimuti walaupun sudah tidak setebal waktu lalu ya gitu. Kemudian siapa lagi ya? Enggak lah, kalau Nia Ramadhani itu kan cuma marah bercanda. Toh saya juga ketika itu kan hanya pertanyaan. Jedar bertanya, Mbak jawab. Toh jawaban juga baik, bukan yang buruk. Kalau marah sih enggak, cuma ketus-ketus aja. Ngapain sih? Aku nggak mau diramal. Gitu, sebenarnya itu. Nggak ada problem kalau itu. Sebagai sebuah ilmu, Mbah Mijan justru melihat bahwa ramalannya itu seharusnya bisa menjadi dasar untuk bersikap dan mengambil keputusan. Ini sangat bermanfaat. Entah akan terjadi atau tidak, tapi kita melihat sesuatu hal yang buruk itu lebih cepat menghindari. Seperti itu. Atas semua ramalannya, baik yang berkenan maupun yang membuat tersinggung, ia menyampaikan permintaan maaf. Tak ada niat untuk bertindak jahat ataupun mengambil keuntungan. Lalu dengan semua terawangan dan ramalannya itu, apa sesungguhnya yang sedang ia kejar? Apakah untuk mencari panggung semata atau untuk mendapatkan keuntungan materi? Saya masuk di dunia entertain dari tahun 2011 tahun 2012. Selama ini saya sudah menjadi bagian dari tim rusuhnya para artis gitu kan. Tapi jauh-jauh dari itu adalah saya menginginkan ya ketika saya melihat vision yang membahayakan pasti akan saya ungkapkan. Walaupun apakah artis itu suka atau tidak suka. Pro kontra ramalan Mbah Mijan memiliki dampak luas bagi rekan seprofesi. Mbak Yu, salah seorang paranormal yang memiliki kemampuan memprediksi masa depan, justru menyampaikan pembelaan. Menurutnya, ilmu meramal adalah kemampuan yang bisa dipelajari, sama halnya dengan ilmu bintang, horoskop maupun primbon. Kadang-kadang kita juga perlu seorang paranormal.
paranormal adalah suatu hal yang seperti gini. Saya sebut paranormal kejawen. Ada lagi yang sebut paranormal apa-apa. Tapi saya bilang paranormal itu lebih bisa menguasai beberapa hal dan mungkin belajar sama kebatinan yang asli itu lakunya lain ya. Kalau saya sendiri memang dari kecil memang sudah ditempa yang sedemikian rupa dan saya sempat menolak namanya jadi paranormal karena bagi saya semua itu penuh dengan logika. Tapi di saat logika dikalahkan dengan kenyataan, ya sekarang ini saya menjadi paranormal gitu loh. Dan menurut saya itu bukan hal yang aib, tapi hal yang suatu yang harus dipertanggungjawabkan dan itu nggak mudah jadi paranormal dan nggak gampang. Jangan dipikir enaknya aja karena segala resiko paranormal itu banyak. Bukan saja karena ia juga menjalani pekerjaan sebagai paranormal, bagi Mbak Yu, ramalan sama saja dengan prediksi yang diukur berdasarkan hal-hal logis dan ilmiah. Hanya saja, medium yang digunakan membuat seolah-olah ramalan itu merupakan bentuk syirik dan tak mempercayai takdir yang maha kuasa. Kadang-kadang saya muslim, saya juga melakukan kewajiban saya sebagai seorang muslim. Tapi saya lebih fleksibel jadi orang. Selama saya bekerja ataupun saya menjadi paranormal, urusan saya sama yang di atas. Kadang-kadang manusia itu menghakimi manusia lebih daripada Tuhan. Tapi di saat kita melakukan hal yang memang itu jadi suatu hal yang bermakna di belakangnya, kadang jadi dilema buat saya. Seperti saya menerawang suatu hal, tapi saya yakin itu bisa bermanfaat buat orang banyak. Dan begitu kejadian, saya nggak nyesel karena saya sudah mengutarakan itu. Lalu bagaimana hukum agama memandang pekerjaan ramal-meramal itu? Apakah seseorang yang mempercayai ramalan masuk kategori syirik dan murtad? Ustadz Surya menyampaikan dalil dan pandangannya. Hukum mempercayai paranormal ketika dia mempercayai apa yang diramalkan oleh orang-orang yang disebut dengan paranormal, sesungguhnya itu tidak dibenarkan dan tidak dibolehkan oleh agama Islam, dan itu adalah bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikannya adalah ketika dia mempercayai bahwa kehidupannya esok hari, dua atau lusa akan terjadi sesuatu kesialan dan sebagainya, itu adalah kesyirikan. Karena yang mengetahui hari atau waktu yang akan datang walaupun sedetik hanya Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya manusia tidak diberikan pengetahuan tentang hal tersebut. Berpulang kepada pribadi masing-masing, apakah selama ini mempercayai ramalan untuk dijadikan pegangan atau sekedar iseng saja? Namun bagian terlanjur mendatangi peramal atau bahkan mempercayai, agama memberi ruang untuk bertobat. Sesungguhnya untuk orang-orang yang sudah mendatangi daripada paranormal, peramal untuk meramal daripada kehidupannya adalah segeralah bertaubat kepada Allah, untuk memperbanyak daripada beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbanyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mohon ampun kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah Maha Pengampun dan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.